Menikah dengan tetangga? Kedengarannya seru ya? Kebayang nggak sih bisa punya pasangan yang rumahnya cuma di sebelah atau di ujung gang? Nggak perlu jauh-jauh ketemu, nggak perlu ribet jemput, semuanya terasa dekat. Tapi sebelum kita melanjutkan ceritanya, sebaiknya teman-teman like dan subscribe dulu videonya. Jika sudah, ayo kita lanjutkan ceritanya. Let's go! Tapi benarkah sesederhana itu? Sebelum kamu berpikir untuk menikahi tetanggamu, ada baiknya kamu tahu dulu apa saja tantangan yang harus dihadapi. Karena percayalah, menikah dengan tetangga tidak selalu seindah yang kamu bayangkan. Jadi simak sampai habis ya. Keuntungan menikah dengan tetangga atau justru masalah? Pertama-tama kita harus setuju dulu bahwa menikah dengan tetangga punya banyak keuntungan. Kamu tidak perlu repot mencari alamat dan keluargamu pasti sudah saling mengenal dan tentunya bisa lebih hemat waktu dan biaya karena jaraknya yang dekat. Tapi justru disinilah tantangannya dimulai. Karena tinggal di lingkungan yang sama, otomatis kamu akan lebih sering berinteraksi dengan keluarga besar bahkan setelah menikah. Bayangkan tidak ada jarak aman di antara kalian. Nah, apakah ini artinya setelah menikah kamu akan kehilangan privasi? Tunggu dulu, ada yang lebih menarik dari itu. Tantangan pertama, privasi jadi taruhannya. Ketika kamu menikah dengan tetangga, pertaruhan utamanya adalah privasi. Setiap gerak-gerikmu pasti terlihat. Mau berantem, semua orang bisa tahu. Mau quality time, sulit karena bisa saja ada anggota keluarga atau tetangga yang tiba-tiba muncul. Ini bisa membuat hubungan jadi tegang karena kamu harus selalu berhati-hati. Apalagi jika ada masalah dalam rumah tangga, tetangga yang kepo bisa saja ikut campur. Jadi alih-alih menyelesaikan masalah berdua, justru bisa semakin runyam karena ada terlalu banyak penonton. Tapi ini baru permulaan. Tantangan berikutnya bisa jadi lebih mengganggu. Tantangan kedua, ekspektasi dari keluarga besar. Kalau kamu menikah dengan tetangga, otomatis keluargamu dan keluarga pasanganmu sudah saling mengenal. Ini bisa bagus tapi juga bisa menimbulkan ekspektasi yang tinggi. Mereka akan merasa punya hak lebih besar untuk mengatur kehidupan rumah tanggamu. Orang tua mungkin sering datang tanpa pemberitahuan, memberi saran yang tidak kamu minta, atau bahkan mengkritik keputusan-keputusan yang kamu ambil. Bayangkan jika orang tua atau keluarga besar terlalu dominan, kamu bisa merasa tercekik di rumah sendiri. Jadi bukannya menikah untuk membangun rumah tangga sendiri, justru kamu seperti punya dua rumah yang harus dikelola. Bayangkan betapa ribetnya. Tantangan ketiga, sulit menghindari konflik. Tetangga yang dulunya hanya teman ngobrol biasa sekarang jadi keluarga besar. Ini berarti jika ada konflik kecil sekalipun efeknya bisa lebih besar. Misalnya ada sedikit kesalahpahaman dengan keluarga pasanganmu, tiba-tiba satu komplek bisa tahu. Apalagi kalau keluargamu atau keluarganya memiliki masalah lama yang belum terselesaikan, bisa jadi bom waktu yang meledak kapan saja. Bahkan masalah kecil seperti perbedaan pendapat tentang hal remeh pun bisa jadi besar jika dibicarakan antar tetangga. Dan ingat, konflik dengan tetangga bukan sekadar konflik keluarga. Kamu harus berhadapan dengan orang-orang yang setiap hari kamu lihat di sekitar rumahmu. Tantangan keempat, tekanan dari lingkungan sosial. Lingkungan sosial bisa jadi lebih sulit jika kamu menikah dengan tetangga. Ada tekanan untuk menjaga nama baik di depan tetangga lain. Setiap keputusan yang kamu ambil, mulai dari cara mendidik anak hingga urusan pekerjaan, akan selalu diawasi. Bahkan gaya hidup kalian pun bisa jadi bahan pembicaraan. Apakah kalian terlalu boros atau terlalu hemat atau terlalu sering keluar rumah, semuanya bisa jadi sorotan. Ini membuat kalian harus ekstra hati-hati karena sedikit saja salah langkah nama baik bisa tercemar. Dan ingat, sekali tetangga mulai bergosip, reputasimu bisa terpengaruh dalam waktu singkat. Mau sampai kapan terus-terusan jaga image? Tantangan kelima, sulitnya menjaga batas dengan teman lama. Kalau sebelum menikah kamu punya banyak teman di lingkungan tersebut, setelah menikah situasinya bisa berubah. Teman-teman lama yang dulunya dekat bisa jadi canggung, apalagi jika ada yang diam-diam menyimpan rasa atau punya perasaan tertolak. Ini bisa menimbulkan kecemburuan dari pasangan, terutama jika kamu masih sering berinteraksi dengan teman-teman itu.
Belum lagi jika ada teman yang mulai bersikap tidak sopan atau mencoba mencampuri urusan rumah tanggamu. Situasi ini bisa jadi makin rumit jika tidak segera disikapi dengan baik. Jadi bukannya dapat dukungan dari lingkungan, kamu malah berpotensi terjebak dalam drama yang tak ada habisnya. Tantangan keenam, kehilangan rasa mandiri. Menikah itu seharusnya membuat pasangan lebih mandiri, bisa membuat keputusan sendiri, tanpa terlalu banyak intervensi dari luar. Tapi jika kamu menikah dengan tetangga, kemandirian ini bisa jadi sulit didapatkan. Setiap keputusan yang kamu ambil akan selalu diawasi oleh keluarga dan tetangga. Misalnya jika kalian ingin pindah rumah untuk lebih mandiri, keluarga bisa saja tidak setuju. Mereka mungkin menganggap itu sebagai pengkhianatan atau meninggalkan keluarga. Akhirnya kalian tetap terjebak dalam situasi yang tidak bisa kalian kendalikan. Lalu apa solusinya? Apakah menikah dengan tetangga berarti kalian tidak bisa mandiri? Tantangan ketujuh, sulitnya menjaga hubungan dengan tetangga lain. Setelah menikah dengan tetangga, hubungan dengan tetangga lain pun bisa berubah. Jika sebelumnya kamu dekat dengan tetangga satu dan pasanganmu dekat dengan tetangga dua, sekarang kalian harus pandai-pandai menjaga keseimbangan. Salah satu tetangga bisa saja merasa dikesampingkan atau justru cemburu jika kalian lebih sering bergaul dengan tetangga yang lain. Ini bisa memicu ketegangan antar tetangga, dan kalau sudah terjadi suasana lingkungan yang tadinya nyaman bisa jadi penuh konflik. Dan ingat, tetangga yang tersinggung bisa jadi masalah besar, karena mereka bukan hanya sekadar orang luar. Mereka ada di sekitarmu setiap hari. Tips menghadapi tantangan menikah dengan tetangga. Lalu apa yang bisa dilakukan? Yang pertama adalah memastikan kalian punya batas yang jelas antara urusan pribadi dan urusan keluarga besar. Jangan ragu untuk membuat kesepakatan tentang privasi dan batas-batas dalam hubungan. Kedua, bangun komunikasi yang baik dengan keluarga dan tetangga. Jelaskan dengan tegas apa yang kalian inginkan dalam hubungan, tapi tetap sopan dan terbuka terhadap saran. Ketiga, hindari membawa masalah rumah tangga ke ranah publik. Ingat, sedikit saja informasi bocor bisa menyulut api gosip yang sulit dipadamkan. Dengan langkah-langkah ini kamu bisa mengatasi tantangan, tapi apakah ini cukup? Kesimpulan dan pesan akhir. Pada akhirnya menikah dengan tetangga bukan hal yang mustahil, tapi kamu harus siap menghadapi tantangannya. Keuntungannya memang ada, tapi jika tidak dikelola dengan baik tantangannya bisa sangat besar. Jadi sebelum memutuskan, pastikan kamu dan pasangan punya komitmen yang kuat. Ingat, menikah bukan hanya tentang cinta tapi juga tentang kesiapan menghadapi segala kemungkinan. Jika kamu bisa melewati semua tantangan ini, maka menikah dengan tetangga justru bisa jadi hubungan yang penuh warna dan harmonis. Itulah beberapa tantangan yang harus kamu hadapi jika menikah dengan tetangga. Apakah menurutmu sepadan, atau lebih baik mencari pasangan di luar lingkungan? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan subscribe untuk video-video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.